Baik, bismillah. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum SBD kita, yaitu di sini akan membuat tabel ya. Kemarin kita sudah masuk pada pembuatan database. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Nah, sebelum kita membuat sebuah tabel, tentu kita juga harus membuat database ya, biar kita mengetahui tabel itu milik database-nya siapa. Nah, jadi kalau kita langsung meng-create table tanpa create database, maka itu proses yang salah. Nah, kemarin kita ulang lagi di sini. Jadi sebelum kita membuat si tabel ini, kita harus create database. Kemudian setelah itu kita akan panggil ya, memanggil database-nya dengan perintah use kemudian spasi nama database. Di sini digunakan untuk menggunakan database tertentu. Kemudian perintah saat kita gunakan use database, nah kita gunakan perintah show tables ya, dimana di sini untuk melihat isi tabel yang ada di dalam database. Nah, kalau kita membuat database show database, nah itu melihat database yang ada di dalam directory kita. Kalau show tables berarti melihat tabel-tabel apa saja yang ada di masing-masing database. Nah, kita ulang lagi. Kemarin ada create database, kemudian nama database-nya apa, contohnya create database perpustakaan. Maka kita untuk menampilkan, kita ketikkan show database, kemudian untuk menghapus kita perintah drop database ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembuatan tabel itu ada yang dinamakan dengan tipe data, auto increment, kemudian ada null, not null, dan primary key. Nah, sebenarnya ini sudah kamu pelajari pada semester lalu pada mata kuliah algoritma juga mengenai tipe-tipe data ya. Nah, ada tipe data integer ya. Kemudian dalam integer itu juga ada di sini ukurannya. Di sini kamu bisa lihat, materinya udah Ibu share. Kemudian ada tipe number ya, ada date. Nah, ini bisa dilihat. Ini Ibu nggak perlu terlalu menjelaskan karena kamu juga sudah mendapatkan materi ini sebelumnya. Kemudian ada karakter ya, ada string, ada varchar. Nah, untuk tipe data ini kita harus memilih field dengan tipe data yang tepat. Jangan sampai kita memilih tipe data, kemudian isi datanya berbeda. Misalnya isi datanya itu berupa huruf, namun kita berikan tipe data integer. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus mengetahui menempatkan tipe data yang tepat. Nah, kemudian apa itu auto? Nah, auto increment di sini adalah merupakan fungsi yang dapat melakukan penambahan number atau penomoran secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan field nomor urut. Jadi secara otomatis akan muncul penomorannya ketika kita memberikan perintah auto ini. Nah, selanjutnya adalah null dan not null. Null di sini mengizinkan pengguna untuk tidak mengisi data ya terhadap suatu field, contohnya pengisian telepon, alamat, atau pada tabel. Nah, sementara not null itu tidak mengizinkan pengguna untuk tidak mengisi data, itu wajib. Itu biasanya untuk primary key-nya itu seperti NIM, KTP, dan lain sebagainya. Jadi ini peraturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah tabel. Primary key, nah ini udah kita bahas juga, sesuatu yang unik ya, yang satu set atribut yang mengidentifikasi ya sebuah entitas. Unik dapat diartikan berbeda dari data yang lainnya. Contohnya NIM pada tabel mahasiswa, kode barang pada barang ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga sudah kita bahas pada teori di kelas. Nah,
Kemudian menentukan ukuran field. Menentukan ukuran field ini tidak ada aturan tertentu, namun kita menempatkan ukuran field itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Contohnya ukuran panjang alamat ini akan berbeda dengan ukuran panjang nama. Nah, itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih bentuk umum dari perintah membuat tabel ini. Di sini kita masih menggunakan perintah DDL, ya. Nah, tabel merupakan sebuah entitas, ya, ada orang, tempat, lokasi, kejadian, ya. Kemudian apa bentuk umumnya? Ada create table, kemudian spasi nama tabel. Untuk nama tabel juga tidak boleh spasi, harus kita underline-nya. Ya, create table, nama tabel, kemudian buka kurung, field-nya apa? Tabel itu kan terdiri atas beberapa field. Kamu ingat lagi struktur dari database terdiri dari beberapa tabel, field ada record ada lain dan sebagainya. Nah, di sini setelah kita create nama table, kita langsung membuat field-nya. Field 1, kemudian tipe datanya apa, kemudian size-nya berapa, dan koma. Antar field selalu dipisah dengan koma. Kemudian akhir dari pembuatan field ini akan diakhiri dengan titik koma. Nah, itu dia, itu untuk aturan bentuk umum dari penulisan pembuatan tabel. Kita buatkan nama field, kemudian apa tipe datanya, kemudian size-nya berapa, ukuran dari masing-masing field tersebut. Nah, sekarang contohnya kita di sini create database dulu, create database fakultas, kemudian kita akan panggil database-nya, use fakultas. Tadi perintah memanggil itu menggunakan database use nama fakultas, yaitu ya adanya nama fakultas. Setelah itu kita langsung pada create. Nah, di sini kita buat create tabelnya mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Nah, nomor mahasiswa atau NIM berapa? Saya di sini NIM-nya digitnya 10, integer 10. Not null berarti wajib harus diisi, dan kemudian dia merupakan sebuah primary key. Kemudian koma, field yang kedua nama mahasiswa varchar 60. Ya, koma, alamat varchar 100 dan jenis kelamin dengan chartnya dengan tipe data chart dan dengan digitnya size-nya 1 dan selalu diakhiri dengan titik koma. Jadi kamu harus perhatikan ketika komanya ketinggalan itu juga akan ada kesalahan. Nah, sekarang kita lihat cara melihat struktur tabel itu dengan describe nama tabel, ya. Tadi ada tabel mahasiswa berarti describe mahasiswa, ini anggota berarti describe si anggota. Nah, sekarang kita akan mencobakan latihan dari apa yang Ibu jelaskan. Kita langsung kepada CMD-nya. Jadi di sini kamu masuk, ya, seperti biasa. Ini udah berada di C, berarti kita masuk dulu ke SEM, ya. Kamu harus aktifkan MySQL, kemudian bin, enter, MySQL min u root. Nah, sekarang kita akan create database. Tadi ada create database fakultas, ya. Create database fakultas. Nah, di sini kita mau membuat tabel si mahasiswa. Dalam membuat tabel kita harus ada database dulu. Nah, can database fakultas, database exist. Nah, kalau seperti ini perintahnya berarti database fakultas itu sudah ada di dalam directory kita. Nah, coba kita cek. So, data. Jadi database yang sudah kita buat mau kita create lagi itu tidak bisa. Maka itu akan muncul seperti ini, ya. Database exist berarti di sini sudah ada database. Oh, ternyata memang sudah ada. Nah, sekarang kalau sudah ada, kita langsung menggunakannya saja. Atau mau kita buat yang baru juga boleh. Kalau mau menggunakan langsung use fakultas. Tapi kalau mau buat baru boleh. Create database fakultas
create database fakultas 1 misalnya, biar beda ya. Fakultas Sains. Kemudian kita lihat oke. Kemudian kita use fakultas Sains. Nah, kemudian ketika muncul di sini adalah database Jeng, otomatis kita di sini sudah berada pada lokasinya si fakultas pada lokasi database fakultas Sains ya. Jadi kita bisa membuat tabel yang kita buat ini berarti akan masuk kepada database fakultas. Nah, sekarang kita create table mahasiswa. Tadi bentuk umumnya adalah create table mahasiswa. Ya. Kemudian buka kurung, misalnya name, tipe datanya integer, kemudian size-nya 13. Kemudian kita not null dan kita set sebagai primary key ya. Jadi maksudnya di sini adalah kita melakukan settingan terhadap tabel mahasiswa di mana NIM-nya ini kita jadikan sebagai primary key dan dia wajib untuk diisi. Nah, untuk pembuatan field-nya kita boleh panjang sampai ke ujung, boleh kita enter ke bawah asalkan kita sudah berikan tanda koma. Ketika kita tidak berikan tanda koma, maka dia akan salah. Nah, kemudian apa field yang kedua? Misalnya ada nama dengan tipe data varchar ya. Varchar namanya misalnya 25. Kemudian field yang kedua koma, misalnya adalah alamat. Alamat kita juga varchar misalnya, ya varchar misalnya 60. Nah, kemudian kita coba yang singkat dulu, 3 field saja. Nah, setelah itu sudah kita tutup kurung, kemudian kita tambah tutup kurung satu lagi temannya yang di atas tadi. Nah, jadi harus ada pasangannya masing-masingnya dan diakhiri dengan titik koma. Kita enter maka query oke. Ketika query oke, berarti tabelnya sudah oke. Kita coba cek dengan perintah show tables ya untuk melihat tabel yang ada pada database. Nah, ternyata sudah ada tabel mahasiswanya. Nah, kemudian setelah tabel mahasiswanya sudah jadi, kita mau lihat struktur database-nya, describe ya, describe mahasiswa. Nah, ini dia yang kita buat tadi, name, nama, alamat ya. Kemudian ini adalah primary key dan ini kita null ya, not null, no ya. Nah, ini hasil dari pembuatan tabel. Nah, ini adalah praktek kita untuk membuat create table. Nah, sekarang pada latihan kita, pada slide, pada slide di sini kita lihat ya. Coba kalian lakukan uji coba untuk membuat tabel ini, yaitu database fakultas ya, kemudian use fakultas, create table mahasiswa, kemudian nanti describe-nya berarti tadi adalah nama tabelnya mahasiswa diganti dengan mahasiswa. Kemudian ini udah kemarin ya, tidak usah dibuat lagi. Nah, berarti lanjutkan dengan membuat ini. Buatlah sebuah database dengan nama perpustakaan, underline nama kamu masing-masing. Contohnya perpustakaan Aditya Ramadan. Nah, ini namanya Aditya. Kemudian di use perpustakaan tersebut ya. Kemudian kamu buat tabel anggota ya. Create tabel anggota. Kemudian kode anggota, nama anggota ya. Jenis kelaminnya, seks jenis kelamin, tanggal lahir ya. Kemudian ketik perintah describe anggota, lakukan analisa dari latihan di atas dan buatlah kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kamu buat
dari latihan ini. Apakah ternyata bentuk umum dari pembuatan tabel seperti ini, aturan pembuatan tabel seperti ini. Nah, itu yang kamu analisa. Berarti ini satu tugasnya, membuat sebuah database. Dan satu lagi adalah buatlah ini ada tabel-tabel, ditambahkan tadi ada tabel anggota, tambahkan di sini tabel jenis buku dan tabel buku. Nah, berarti ada 2 tabel lagi. Silahkan kamu tentukan di sini. Ya, silahkan kamu tentukan. Tipe data, tipe datanya, kemudian panjang data, ya, untuk membuat tabel. Jadi dirancang dulu nama tabel jenis buku, nama field kode jenis, kemudian tipe datanya apa, size-nya berapa. Nah, begitu juga dengan tabel buku. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tadi itu adalah mengerjakan ini. Yang kedua menambahkan tabel jenis buku dan tabel buku dengan merancang tipe data dan size yang digunakan pada field-field yang ada ini, pada tabel-tabel yang disediakan, ya. Tentukan mana yang primary key, not null, dan ukuran fieldnya. Gunakan perintah describe pada setiap tabel dan lakukan analisa dari hasil yang didapatkan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dalam pembuatan tabel. Insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada pembuatan perubahan, ya, untuk merubah struktur tabel. Contohnya ingin nama tadi itu mau kita ubah menjadi nama mahasiswa, ya, berarti kita gunakan perintah apalagi di DDL. Nanti akan kita lihat di sini kita masih pada perintah DDL. Baik, pada kesempatan ini kita cukupkan. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.